Oke, baik. Litbang Kompas melakukan survei ini sebenarnya juga dilatar belakangi oleh untuk memastikan kembali gitu ya, sejumlah lembaga survei sebenarnya sudah melakukan survei yang sama, tapi kita melihat reaksi elit tetap gitu ya. Jadi ketika survei sudah teman-teman dari lembaga survei Indonesia, indikator Indonesia, Mas Burhan, kemudian survei nasional gitu ya, LSN ya, survei lembaga survei nasional, hampir semuanya menyatakan mayoritas publik itu menolak. Tapi tiga hasil survei itu sebenarnya tidak membuat elit-elit berhenti mewacanakan penundaan pemilu. Karena itu kita coba sekali lagi melakukan survei gitu ya, di tanggal sudah kelihatan ya, Ya, Mbak Mia ya. udah Ya, muncul kita di layar. kita melakukan survei di tanggal 7 sampai 12 Maret, artinya pada saat setelah survei dari teman-teman lembaga survei itu, dan ketika wacana itu tetap bergulir gitu ya, apalagi Pak Luhut sampai melihat, sampai mempertegas lagi soal 100 juta big data itu gitu ya. Kami melakukan survei ini melalui telepon dengan 1.000 responden. Ini responden sebenarnya responden dari database Kompas yang sering atau secara berkala kami datangi tatap muka gitu ya. Kita melakukan survei tatap muka setiap 3 bulan sekali, tapi karena ada kebutuhan mendesak, tema ini masih tinggi tensinya, kami kemudian melakukan survei melalui telepon. Kita telepon responden-responden kami itu. Hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman lembaga survei yang sudah mempublish gitu ya. Ini kita lihat hampir sebagian besar responden tidak setuju penundaan pemilu. Ini lembaga survei nasional 68%, indikator politik 67%, LSI lembaga survei Indonesia 70%, Litbang Kompas ini yang survei yang paling akhir ya 62% itu tidak setuju. Artinya apa? Memang ini tidak semakin memperkuat bahwa hasil survei itu tidak direkayasa, bahkan kami juga tidak melakukan komunikasi dengan lembaga survei yang lain, ternyata hasilnya sama gitu. Artinya memang ini representasi dari publik karena kita mengambil sampel populasi dari masyarakat Indonesia secara nasional. Nah, kalau kita lihat latar belakang responden, jika secara total 62,3% secara umum itu menolak, kalau kita lihat pemilih Jokowi pun sebagian besar juga menolak, gitu ya. Jadi kelompok responden pemilih Jokowi 54,7% itu menolak penundaan, apalagi pemilih non Jokowi, misalnya pemilih Pak Prabowo itu lebih tinggi lagi 75,4%. Dari sisi partai, kita lihat juga latar belakang pilihan partai menarik sekali ini. Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PKS ya, saya hanya tampilkan sebagian. Ini sebagian besar masing-masing pemilih partai menolak juga. Jadi menjadi pertanyaan ketika Ketua Umum Partai Golkar, PKB, dan PAN itu menyatakan bahwa ini adalah aspirasi. Logika sederhananya, partai itu kan mengagregasi kepentingan konstituennya. Nah, menjadi pertanyaan ketika aspirasi yang disampaikan ketiga ketua umum itu soal penundaan, ini berbeda sangat jauh dengan pemilihnya gitu ya. Lalu mereka mewakili siapa? Itu pertanyaan sangat mendasar sekali. Kemudian kita juga menanyakan soal pendapat publik ya, apakah isu penundaan pemilu itu lebih kental untuk kepentingan pemulihan ekonomi, karena Pak Muhammad juga bilang itu, Pak Erlangga dan Zulhas juga menjadikan alasan ekonomi. 66,7% malah melihat itu hanya kepentingan politik elit partai. Hanya 23,4% yang mengakui itu soal kepentingan pemulihan ekonomi. Jadi mereka sebagian besar tidak percaya isu penundaan pemilu itu berkorelasi dengan komit pemulihan ekonomi. Bahkan mayoritas hampir 80% itu melihat upaya penundaan pemilu itu tidak ada kaitannya dengan upaya pemulihan ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan masa perpanjangan presiden gitu ya.
Jadi atau penundaan pemilu. Jadi pemulihan ekonomi itu tetap harus dilakukan siapapun presidennya. Itu maknanya. Nah, sementara kalau kita lihat trust terhadap ungkapan presiden kan di awal Pak Jokowi kan langsung merespon itu yang terakhir ya, bahwa Pak Jokowi akan tunduk, akan patuh pada konstitusi. Ini 55,5% itu puas gitu ya, dan mereka responden mayoritas yakin bahwa pemilu akan tetap sesuai jadwal seperti yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, yakni 14 Februari 2024. Namun kalau kita lihat 55,5% memang sebuah angka yang belum absolut ya. Kami memandang ini dari komitmen pernyataan Pak Presiden yang cenderung memang bersayap ya ketika beliau mengatakan tunduk dan patuh pada konstitusi, tapi di sisi yang lain ada pernyataan susulan bahwa wacana penundaan pemilu itu sah-sah saja digulirkan sebagai bagian demokrasi. Nah, ini kami melihatnya ini seperti ruang untuk diskursus soal penundaan pemilu itu dikasih ruang gitu loh. Jadi ini yang mungkin kami melihatnya isu ini tetap bergulir karena Presiden sendiri tidak secara tegas gitu ya menyatakan menolak gitu ya. Tapi memang agak bersayap. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden setahun yang lalu soal ide 3 periode, wacana 3 periode, bahwa dia langsung merespon 1-2 hari setelah wacana itu muncul dengan menyatakan ada 3 alasan upaya 3 periode itu, yaitu yang pertama mencari muka, yang kedua menampar muka beliau, dan ketiga menjerumuskan beliau. Itu tegas sekali gitu ya. Nah, dan itu jaraknya sekitar 1-2 hari. Nah, kali ini wacana itu agak terlambat direspon Presiden, agak lama gitu ya. Nah, kami melihatnya bisa jadi itu melihat kenapa angka kepuasan terhadap pernyataan Presiden tidak terlalu absolut, hanya 55,5%. Kami melihat ada arah bacaan seperti itu. Nah, seperti yang saya tegaskan tadi, upaya wacana penundaan pemilu ini sebenarnya bukan hal baru. Ya, setahun yang lalu, seperti yang Mas Fahmi tadi juga singgung, bahwa dulu sempat ada upaya pemilu presiden 3 periode. Nah, kita lihat angan-angan 3 periode itu di survei April Kompas ya, Kompas sempat juga merespon isu itu di surveinya April 2021, dan cenderung juga ditolak gitu ya. Dan jadi kami melihatnya ini bukan wacana baru, tapi ini komodifikasi sebenarnya. Kalau dulu itu diksinya adalah 3 periode, sekarang diksinya adalah penundaan pemilu yang secara substansi ujung-ujungnya juga sama terkait perpanjangan masa jabatan pemerintah saat ini. Nah, di survei April itu tahun yang lalu ya cenderung ditolak gitu ya. Dan kami melihat juga kepuasan kinerja Presiden tidak korelatif dengan memperpanjang masa jabatan. Artinya baik yang puas maupun yang tidak puas sama-sama tidak setuju bahwa perpanjangan 3 periode itu dilakukan. Nah, ini yang kami lihat ada kesenjangan wacana antara publik dengan elit gitu ya. Ketika publik itu sudah tidak menginginkan, sementara elit narasinya masih dikembangkan gitu ya. Dan ini semacam orkestrasi kalau secara kronologis ya, di awal tahun ini dimulai dengan Pak Bahlil ngomong penundaan, kemudian sebulan kemudian Pak Muhaimin, sehari kemudian Pak Erlangga, dan sehari kemudian Pak Zulhas. Dan di sosial media ya, mungkin nanti Mas Fahmi juga bisa cerita, muncul banyak baliho-baliho di lapangan soal dukungan terhadap Pak Jokowi di 2024. Jadi artinya ini saya kok melihatnya ada orkestrasi yang memang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik gitu ya. Apakah polemik penundaan pemilu ini akan terus berlanjut? Ya, kita melihat ya setelah Litbang rilis survei soal ini, ternyata juga masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam untuk mengundang KPU di Kalimantan itu untuk konsolidasi soal wacana penundaan pemilu, yang kemudian katanya diklarifikasi bahwa itu bukan wacana penundaan pemilu, tapi untuk upaya mensukseskan pemilu. Padahal secara diksi jelas di surat undangan itu ada kata-kata penundaan
pemilu, yang kemudian juga diralat dengan surat pembatalan acara tersebut. Artinya orkestrasi masih berlanjut gitu. Nah, kami melihat sebenarnya wacana penundaan pemilu ini bisa refleksi dengan Pilkada 2020 ya, di mana kondisinya kok jauh berbeda gitu. Ketika Pilkada 2020, kebetulan kami juga punya surveinya, itu hampir mayoritas masyarakat menolak Pilkada tetap dilakukan gitu ya, karena pandemi pada saat itu. Alasan pandemi yang menjadi apa yang paling besar menjadi latar belakang. Tapi kita lihat ternyata pemerintah tetap lanjut terus gitu ya. Ini di HL2HL Kompas yang sebagai pembanding bagaimana publik di 21 September itu desakan penundaan Pilkada 2020 makin menguat. Di seminggu kemudian suara publik diabaikan. Artinya pemerintah memutuskan Pilkada itu tetap dilakukan. Nah, dari tabel ini kami ingin melihat potensi inkonsistensi pemerintah sebenarnya terkait wacana Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Ada 4 isu yang kami lihat ini dari analisis berita-berita di Kompas ya terkait pertimbangan baik yang menolak maupun yang setuju atau mendesak pemilu itu ditunda. Misalnya dalam konteks pilkada, di isu pandemi, publik memang menggunakan alasan ini paling kenceng karena ya bahwa pada saat Desember 2021 itu pandemi kan relatif belum stabil ya karena pasca kasus Delta itu. Karena itu pandemi gencar sekali menjadi pertimbangan paling kuat. Sementara pemerintah cenderung mengabaikan alasan pandemi ini. Namun di pemilu 2024 memang publik alasan pandemi tidak begitu kelihatan. Pemerintah justru menjadikan alasan pandemi ini sebagai momentum untuk membangkit gitu ya dari pandemi. Padahal kita tahu ya kita masih dihadapkan dengan pandemi meskipun kondisinya relatif saat ini jauh lebih baik gitu ya. Nah, sementara isu kedua pemulihan ekonomi, pemerintah sangat menggunakan di isu pilkada. Hal yang sama pemilu 2004 juga digunakan, tapi dengan versi yang berbeda. Jadi kalau di pilkada, pemerintah menggunakan isu ekonomi agar ekonomi bergerak, gitu ya. Jadi ketika ada ajang pilkada, itu bayangannya ekonomi bisa bergerak. Itu nanti saya sebutkan ada kutipan pejabat negara soal itu. Sementara dalam konteks pemilu, ekonomi juga dipakai, tapi dipakai sebagai alasan untuk menunda. Jadi jangan sampai pemilu digelar itu terjadi freeze pembekuan momentum ekonomi. Jadi ini ada sisi yang berbeda. Sementara ini kesepakatan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu itu juga sebagian besar di pilkada itu menjadi dasar gitu ya. Hampir publik yang menolak, yang terutama diisi oleh pegiat-pegiat pemilu menolak ini karena sudah ada kesepakatan pemerintah juga. Namun di pemilu 2024 pihak yang menolak penundaan pemilu menekankan itu juga gitu ya, karena pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sudah sepakat pemilu 14 Februari 2024. Sementara pemerintah tidak pernah memakai alasan ini untuk untuk cenderung mengabaikan alasan ini ketika memunculkan isu penundaan pemilu. Nah, terkait isu yang terakhir, kepastian pemimpin dengan legitimasi yang kuat, ini juga diperkuat, hampir semua menggunakan ini, tapi pemerintah cenderung tidak menggunakan isu ini dalam melahirkan upaya penundaan pemilu. Jadi misalnya tadi yang soal ekonomi, nah ini kutipan dari Pak Tito pada saat pilkada harus jalan terus. Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi pilkada jadikan ajang momentum ekonomi. Sebaliknya pada konteks pemilu 2024 yang ingin ditunda, itu duit segitu besar banyak untuk mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Kok nanti loh, kita masih sibuk dengan COVID. Keadaan masih gini dan seterusnya. Itu pertanyaan. Jadi memang ada angle yang berbeda yang sama-sama menggunakan isu ekonomi, tapi dengan tujuan yang berbeda. Saya melihat dari hasil survei kemudian terkait isu pemilu ini, kita melihat ada ketidakmasuk akal ya. Yang pertama alasan penundaan pemilu karena pemulihan ekonomi misalnya. Tidak masuk akalnya karena
kondisi ekonomi saat ini cenderung lebih baik dibandingkan pada saat pilkada 2021 yang relatif masih minus pertumbuhan GDP kita. Sementara saat ini sudah relatif tumbuh positif. Jadi itu membantah soal alasan potensi freeze dalam pemulihan ekonomi. Yang kedua, bahwa alasan kedua, kepuasan kinerja terhadap pemerintah, ini Pak Zulhas yang mengungkapkan, survei sudah membuktikan bahwa tidak berbanding lurus persetujuan penundaan pemilu itu dengan kepuasan terhadap kinerja presiden, gitu ya. Kemudian klaim big data, ya ini jelas tadi Mas Fahmi juga menjelaskan tidak ada data sampai 100 juta, apalagi 100 juta warganet yang mendukung penundaan pemilu. Apalagi ketika ditantang dibuka data itu sampai hari ini juga tidak ada upaya pemerintah atau Pak Luhut misalnya yang mengungkapkan itu untuk membuka datanya. Nah, dalam konteks itu catatan terakhir saya memang kesimpulannya upaya penundaan pemilu memang tidak demokratis ya dalam konteks itu, karena di demokrasi kita kan demokrasi kan konstitusional. Memang perpanjangan masa jabatan menjadi kunci terjadinya suksesi kepemimpinan secara nasional. Kalau pemilu tidak ada, berarti tidak ada kompetisi, gitu ya. Jadi mandat itu siapa yang memberikan? Gitu. Karena bagaimanapun mandat itu kan milik rakyat. Ya. Rakyat itu meminjamkan ke penyelenggara negara terpilih untuk memakai mandat itu untuk menyelenggarakan kepentingan negara. Dan itu harus melalui pemilu. Bagaimana mekanisme kalau tidak ada pemilu? Siapa yang berhak memberikan mandat? Atas dasar apa pemilu itu mereka menjalankan mandat itu? Dan tentu yang paling akhir bahwa konstitusi memang tidak sekedar narasi dan diksi ya, tapi sebenarnya ada semangat. Oke, konstitusi itu bisa diubah, tapi sebenarnya semangat pembatasan kekuasaan itu kan sebenarnya semangat demokrasi ya, bahwa konstitusi kita itu semangatnya dalam membatasi kekuasaan. Kalau kemudian diubah menjadi 3 periode, 4 periode bahkan, nah ini sebenarnya lari dari komitmen pembatasan kekuasaan itu, yang harus ada time dan limit yang jelas. Nah ini ketika konstitusi diubah sampai misalnya ditambah 1 periode atau bahkan 4 periode, ini melanggar prinsip time dan limit yang jelas dalam konteks pembatasan kekuasaan. Nah menariknya kami juga melihat kenapa ketika upaya-upaya penundaan pemilu itu diperkuat, tidak ada juga dibarengi upaya-upaya penundaan pilkada 2024, ada apa gitu ya. Nah ini kan tidak diungkap, padahal sebenarnya mekanisme pilkada justru mungkin lebih mudah gitu ya, karena memang ada PLT ketika kepala daerah ada kekosongan. Sementara kalau kepemimpinan nasional kosong tidak ada mekanisme karena mandatnya sudah habis, harus pemilu lagi. Nah, ini catatan kami yang jelas dalam konteks kembali pada memunculkan 3 ketua umum partai yang notabene kok tidak korelasi dengan aspirasi pemilihnya. Ini menjadi pertanyaan, mandat itu mereka menjalankan mandat pemilihnya atau menjalankan mandat siapa? Oke, Jadi Mas itu aja Yohan. sih Mbak Mia, terima Iya. kasih.